السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، ثم الصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Alhamdulillah, marilah kita awali pertemuan kita dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah artinya pujian Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada hambanya, pujian hamba kepada Tuhannya, dan pujian hamba kepada sesamanya, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul awwalin wal akhirin, Imamil muttaqin, yang telah membuka pintu-pintu kepada kita agar kita dapat melihat bagaimana nikmatnya kehidupan dunia dan indahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi Allah yang diturunkan untuk mengajak manusia beriman kepadanya, salah satunya adalah Nabi Saleh yang Allah turunkan kepada satu kaum namanya kaum Thamud. Jemaah dirahmati Allah, Thamud itu satu nama untuk satu cerita tentang umat terdahulu. Kenapa disebut dengan Thamud? Ada mengatakan Thamud itu liqillati ma'iha, artinya kaum yang sedikit ada airnya. Mereka masyarakat yang tidak banyak air untuk diminumnya. Maka Thamud artinya masyarakat yang sedikit ada air yang mereka peroleh untuk mereka minum. Al-ma'u al-qalil. Satu kaum yang tinggal antara Hijaz dan Syam. Dan Thamud, jemaah dirahmati Allah, dia rentetannya keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nenek moyang mereka adalah Thamud. Thamud bin Ad bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Hamba Allah yang dimulakan, maka Nuh adalah Adam yang kedua. Karena setelah Nuh, manusia semua meninggal dunia akibat banjir bandang. Tinggallah 80 atau 90 manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kemudian berkembang menjadi hari ini miliaran manusia. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kaum Thamud namanya kaum Ad. Kaum Ad yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi kaum yang binasa. Datanglah kemudian kaum Thamud. Panjanglah kehidupan mereka, panjanglah umurnya, bertambahlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan nikmat itu mereka bermaksiat kepada Allah. Jadi manusia itu ketika bertambah nikmat kepada Allah, dia potensi berbuat maksiat kepadanya. Jadi jemaah dirahmati Allah, Allah sebutkan nikmat
yang Allah anugerahkan kepada kaum Samud. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ingatlah tentang cerita kaum Samud yang Allah jadikan mereka pengganti kaum Ad. Lalu apa kehebatan mereka jemaah dirahmati Allah? Teknologi konstruksi yang luar biasa. Jadi oleh karena itu peradaban masyarakat Samud, peradaban yang luar biasa pada masanya. Pada tempat-tempat yang datar, mereka bikin bangunan-bangunan yang indah, qusur, istana-istana yang megah. Kehebatan, kemampuan teknologi pada zamannya. Dan watanhitunal jibal, mereka bisa memahat gunung-gunung. Bayangkan, gunung-gunung yang kokoh-kokoh itu mereka pahat menjadi rumah-rumah yang menarik adanya. Jadi ini kemampuan yang luar biasa. Hanya Allah minta kepada mereka agar dengan nikmat ini semakin dekat kepada Allah. Semakin bertambah nikmat, semakin dekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Allah mengatakan, fadhkuru ala Allah. Ingatlah akan nikmat-nikmat Allah itu. Terhadap nikmat, hendaklah manusia selalu mengingatnya sebagai jalan agar semakin dekat dengan Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Janganlah engkau berbuat kemaksiatan kepada Allah, dan maksiat itulah yang menyebabkan kerusakan di atas muka bumi ini. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, kemampuan, kemajuan, pengetahuan teknologi itu sudah ada pada zaman-zaman dahulu, termasuk pada zaman Samud. Tapi karena mereka tidak bisa menjadikannya sebagai jalan menuju Allah, maka dengan pengetahuannya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, man izdada ilman wa lam yazdad huda fala yazdad minallahi illa bu'ada. Orang yang bertambah ilmunya, tidak bertambah dekatnya kepada Allah, apa maknanya? Dia akhirnya dengan ilmunya, dengan kemampuannya semakin menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ilmu, kemampuan, kemajuan, teknologi dan sebagainya menjadilah satu sarana kepada kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kemajuan pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Luar biasa. Tetapi kemajuan itu menyebabkan Sulaiman semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini kelebihan-kelebihan karunia yang Allah berikan ini, kata Sulaiman, adalah cobaan Allah. Apakah dengan kelebihan itu saya bersyukur, atau dengan itu menjadi kufur? Maka oleh karena itu jemaah rahmat, apapun yang Allah berikan kelebihan kepada kita, kelebihan ilmu kah, kelebihan harta kah, kelebihan tenaga kah, hendaklah kelebihan itu kita semakin menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan kelebihan dan kenikmatan itu, kaum Samud justru mereka berpaling, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang Nabi Saleh alaihi salam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bilang, "Wahai Saleh, mari kita sama-sama berdoa. Kami berdoa kepada Tuhan kami, kamu berdoa kepada Tuhan kamu. Siapa nanti doa yang dikabulkan?" Lalu mereka mengatakan, "Wahai Saleh, coba kalau kamu bisa keluarkan atau hadirkan onta, dan onta itu keluar daripada batu." Jadi suatu permintaan yang tidak biasa. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, orang yang beriman itu
pasti mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apapun yang diajak oleh nabinya, oleh rasulnya, sami'na wa ata'na. Dan adapun orang yang tidak beriman, dia minta sesuatu yang mustahil terjadi, tetapi Allah sanggupkan kepada Nabi Saleh. Ya, maka semakin bertambah nikmat, semakin besar potensi azab. Potensinya maksudnya, apabila nikmat itu tidak dibarengi dengan syukur kepada Allah, maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan, wahai Saleh, coba doakan kepada Tuhanmu agar onta bisa keluar daripada batu. Bayangkan kalau onta keluar daripada binatang yang lain itu masih apa? Ini tidak, dari batu. Maka hamba Allah yang dimuliakan, apa yang terjadi? Ya. Kemudian fasalla rak'ataini. Rupanya ada permintaan seperti itu. Nabi Saleh, apa yang beliau kerjakan? Fasalla rak'ataini. Beliau salat 2 rakaat. Itulah kunci kehidupan, kunci kesuksesan. Apabila beliau diminta sesuatu, fasalla rak'ataini, beliau salat 2 rakaat, fada'a Allah, lalu beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hatta baginda sallallahu alaihi wasallam, idza ghamma alaihi amrun, kalau beliau susah gelisah, ada persoalan, apa yang beliau kerjakan? Beliau fabadara ila shalah, beliau segera melaksanakan ibadah salat. Ternyata salat itu adalah solusi dalam kehidupan manusia. Jadi oleh karena itu kita hendaklah membiasakan untuk melaksanakan ibadah salat. Ada salat syukur, ada salat hajat, ada salat safar, dan beragam ada salat yang lain, dan itu adalah sebagai solusi terhadap kehidupan manusia. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarlah fatatahmakhat tilka sakhra, batu itu terpecah kama tadammakhat al-hamil, sebagaimana binatang yang hamil kemudian keluar onta, kharajat an-naqah min wasatha, di tengah-tengah batu yang besar. Jadi tak bisa terbayangkan, dan mereka pasti yakin mana mungkin ada onta keluar dari batu, kan begitu. Tapi ternyata inilah disebut dengan mukjizat. Apa makna mukjizat? Dia akan melemahkan kemampuan manusia. Tidak akan mungkin manusia bisa mengeluarkan onta dari batu. Artinya bahwa dia mesti harusnya yakin itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu onta itu keluar, bukan onta yang kecil, onta yang besar. Onta yang besar, ghayatul kibar, yang paling besar tubuhnya. Wa kana al-ma'u 'indahum qalilan. Tapi untuk onta yang besar bagaimana? Air mereka punya sedikit, sedangkan kebutuhan onta ini banyak. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, faja'alu dzalikal ma' bil kulliyah syirban laha fi yaum. Maka semua air yang mereka miliki harus menjadi minuman onta itu untuk 1 hari. Bayangkan, karena mereka minta onta yang besar, maka mereka hari itu tak boleh minum, karena akan diminum oleh onta yang satu ini. Wa fi yaumi tsani, pada hari yang kedua, syirban likulli qaum, maka onta itu akan pergi ke gunung dia, dan hari kedua menjadi minuman bagi kaumnya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Suddi, onta ini minum, ya, tamurru bainal jabalai, dia akan melewati 2 gunung, fata'luhuma thumma ta'ti. Setelah dia lewat gunung tersebut, dia turun, dia minum air yang sekali minum habis air yang mereka miliki. Tapi uniknya, dari air yang dia minum itu mereka bisa peras susunya
Dan susu yang diperas dari onta itu mencukupi seluruh kebutuhan kaum untuk minum pada hari itu. Coba kita bayangkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali minum habis, tetapi sebagai penggantinya mereka bisa minum susu yang cukup untuk seluruh kaumnya dari onta yang tadi, yang mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Wa fi al-yawm alladhi yashrabuna al-ma' fihi la ta'tihim wa kana ma'hu fasillah. Jadi pada hari yang menjadi minuman bagi masyarakatnya, onta itu tidak turun, dia tidak akan minum, dan menjadi kemudian minuman bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa dengan onta itu keluar dari batu mereka akan beriman kepada Allah? Tidak pula beriman kepada Allah. Jadi itulah jemaah dirahmati Allah, ada babul hidayah, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita, Allah berikan hidayah. Jadi walaupun melihat onta keluar dari batu, apapun itu namanya, itu tidaklah mesti orang akan beriman kepada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, kepada engkau siapa yang kau cintai, tapi Allah sajalah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Maka patutlah kita bersyukur akan hidayah ini. Satu nikmat yang luar biasa, nikmat yang menghantarkan kepada kebahagiaan. Maka kita ulang yang disebut oleh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa hidayah yang Allah berikan kepada manusia ini ada 5 macam. Ada 5 macam hidayah itu. Yang pertama kata beliau, hidayatul fitrah, bimbingan bawaan, bahwa ketika hadir dalam dunia ini Allah telah bimbing manusia dan selain manusia untuk dapat melakukan sesuatu. Ya, itik bisa berenang, itu bimbingan. Siapa yang mengajarkan itik bisa berenang? Burung bisa terbang, siapa yang mengajarkan? Itu hidayah. Yang kedua, hidayatul hawas, hidayah panca indera. Siapa yang mengajarkan kita bisa mendengar? Siapa yang mengajarkan hidung bisa mencium? Itu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang patut kita syukuri. Kita bisa ada mata bisa melihat, nikmat yang patut kita syukuri. Itu bimbingan. Ada hidayah al-aqal, hidayah akal, mampu berfikir, mampu berzikir, mampu bertafakkur. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak makhluk yang lain yang punya hati, tapi Allah hanya fungsikan hati manusia. Dengan itu dia bisa menangis, dengan itu dia bisa ketawa. Ini nikmat yang luar biasa, hidayah al-aqal. Maka oleh karena itu kebahagiaan, ketentraman, ketenangan itu di mana? Bermuara dari hati. Hati yang kecil tapi nikmatnya besar. Kita anggapkan kecil saja itu, tapi luar biasa. Dengan itu kita merasa lapang hidup kita, dan dengan itu pula hati kita merasa sempit. Padahal rumah kita besar, tapi boleh jadi hati tidak sebesar rumah. Jadi itulah jemaah dirahmati Allah. Kita tidak sanggup, kok bisa ya hati itu menjadi muara kebahagiaan dan muara kesengsaraan. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, menarik ketika cerita Luqmanul Hakim, ketika tuannya mengatakan, wahai Luqman, ini ada satu kambing, sembelihlah kambing ini. Nanti ketika selesai kau sembelih, bawalah kepada saya daging yang paling bagus. Luqman sembelih itu kambing, lalu Luqman bawa hatinya kepada tuannya. Ini tuan, oh ini yang paling bagus hatinya. Oh ya bagus. Besoknya Luqman diperintahkan oleh tuannya, ini ada satu lagi kambing, kamu sembelih dan bawalah daging yang paling buruk kepada saya. Sembelih itu kambing, kemudian dibawa pula hatinya. Kata tuannya, Luqman, kamu paham yang saya suruh?
Kemarin saya bilang daging yang paling bagus, kamu bawa hati. Ini hari saya bilang daging yang paling buruk, kamu juga bawa hati. Tuhan, itulah muara kebaikan dan muara kejahatan. Semua kebaikan itu bermuara daripada hati. Dan semua ketidakbaikan pun bermuara kepada hati. Jadi kalau kita ingin mencapai kebaikan, kita mesti menata hati kita. Dengan hati itulah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, ini satu hidayah, hidayah al-aql. Kemudian yang keempat, hidayatud din, hidayah kita bisa beragama. Ini hidayah yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan bimbingan kepada kita. Allah berikan hidayah. Yang terakhir, hidayatul rusdi, hidayah dibimbing untuk mengamalkan apa yang kita pahami. Jadi hadir kita ke masjid, melaksanakan salat berjamaah, itu hidayah, bimbingan Allah agar kita mampu mengamalkan apa yang kita pahami. Banyak yang kita pahami, tapi tak semua mampu kita laksanakan. Kenapa? Di sanalah ada muara hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu kita tahu fadilah sunat duha, tahu. Tapi apakah semua yang tahu mau melaksanakan? Tidak. Kita tahu fadilah salat berjamaah, tapi apakah dengan itu kita mampu melaksanakan semua? Tidak. Apa bedanya? Kenapa? Padahal kita sehat, ya, kita punya kesempatan. Kenapa kita tidak bisa melaksanakannya? Itu hidayah, hidayah ar-rusdi. Maka oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita, la tada' inda duburi kulli salah. Jangan lupa habis salat berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah saya. Hidayah tadi. Bantulah ya Allah agar aku bisa menyebut namamu. Kapanpun, dimanapun tersebut namamu. Karena sudah biasa nama Allah tersebut. Kesandung batu tersebut. Ya Allah. Kenapa? Kan sudah terbiasa. Ya Allah, bantulah saya menjadi hamba yang bersyukur akan nikmat-Mu. Nikmat apapun terasa indah rasanya. Makan pakai lauk apa saja nikmat rasanya. Karena ada rahasia bersyukur. Dan wa husni ibadati, ya Allah, menjadi hamba yang pandai beribadah kepadamu. Semakin bertambah nikmat, semakin lama bersimpuh kami di hadapan-Mu ya Allah. Jadi ini yang menjadi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tetapi begitulah kaum Samud. Bertambah nikmat tapi bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah dirahmati Allah, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fazkuruni, ya, Allah mengatakan apa namanya, hendaklah engkau ingat kepada aku, apabila engkau ingat kepada aku, azkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, hendaklah engkau mensyukuri nikmat-nikmatku, wala takfurun, janganlah engkau mengkufuri nikmat-nikmat itu. Jadi kita merasa indahnya nikmat karena syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka kemudian menyembelih onta itu, onta yang menjadi mukjizat, mereka sembelih itu onta. Maka faqala lahum Saleh mengatakan kepada mereka, inna ayatal azab, sesungguhnya tanda azab kepada kalian, ghadan humran, besok akan menjadi wajah-wajah kalian berwarna humran, merah. Wal yaumus sani sufran, kemudian menguning. Wal yaumus salis suwadan, kemudian menghitam semuanya. Ya, demikian Allah berikan di balik mereka tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat berubah menjadi azab. Nikmat yang harusnya kita nikmati berubah menjadi azab. Itulah yang kita khawatirkan kalau kita tidak pandai bersyukur. Yang harusnya nikmat tapi berubah menjadi niqmah. Jadi itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa kalau kesimpulan daripada mukjizat itu,
Yang pertama, khurujuha minal jabal. Jadi onta ini keluar bukan dari perut induknya, tapi dia keluar dari gunung, dari batu. Kaunuha la min zakar wala unsa. Dia keluar bukan dari pertemuan atau unta betina dan jantan, enggak. Yang ketiga, kamalu khalqiha min ghairi tadrij. Dan unta itu hadir dalam bentuk yang sempurna. Dia tidak berkembang secara bertahap, tapi dia hadir dalam bentuk yang sempurna. Inilah mukjizat yang Allah tunjukkan kepada mereka. Yang ketiga, teman rahmati Allah, apalagi mukjizat itu, bahwa dia syarbu yaum, bisa minum semua air. Yang air itu hakikatnya diminum oleh masyarakat semuanya, tapi bisa dihabiskan oleh minuman onta itu. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minuman tadi setelah dia minum, kemudian bisa diperas susunya dan susu bisa dinikmati oleh semua masyarakatnya. Ini juga sesuatu yang unik yang menjadi mukjizat andai kata mereka memikirkannya. Maka oleh karena itu, teman dirahmati Allah, apapun yang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit di bumi, apabila kita melihatnya semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jemaah rahmati Allah, sebagai penutup, tanda orang-orang yang berfikir itu, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Jadi orang yang berakal itu apa? Orang yang berzikir kepada Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa 'ala junubihim sambil berbaring. Dia selalu ingat akan penciptanya. Kemudian wa yatafakkaruna, berzikir dan berfikir dan bertafakkur, ma fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Luar biasa Allah menciptakan itu. Maka dia katakan, ya Allah, ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia yang Allah yang kau ciptakan itu. Hatta seekor nyamuk sekalipun ada maknanya bagi orang yang berfikir. Maka oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga paduan dan antara zikir dan fikir kita akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, hanya kepada Allah kita berserah diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.